Jadi peristiwa 6 Juli, tepatnya tanggal 2, kami menaikkan bendera di Tower sama-sama dengan Bapak Philip. Dan hari pertama tanggal 2 kami berusaha mempertahankan bendera. Dari jam 2 sampai pagi itu tidak ada yang di bawah tower. Jam 6 baru Philip datang dan kami masih berdiri di pinggir tower. Dengan teman-teman ada bawa gitar dengan bass. Biasa kita di sini dibilang stem bass. Ya, bass yang dibuat dari kayu. Kami di situ dan Philip sementara orasi, kami pelan-pelan masuk ke bawah menara tower dan kami menyanyi-menyanyi. Setelah mobil polisi datang, Philip masih bicara, pegang Alkitab di tangan dan masih bicara-bicara di situ. Sampaikan bahwa kami melakukan ini, menaikkan bendera dengan secara damai. Lalu polisi masih parkir dan sampai jam 6, 7, lalu masyarakat karena sekian lama mereka tidak pernah melihat bendera ini. Bendera ini turun tahun 62 itu kita yang baru lahir tidak lihat. Hanya kita punya orang tua saja yang lihat. Dan orang tua kami yang berjuang di hutan, mereka saja yang tahu bendera. Jadi ketika kita lihat, semua orang senang datang mau melihat yang mana yang bendera Papua. Karena tiap hari mereka lihat bendera Indonesia. Jadi mereka lihat itu bendera Papua. Lalu banyak sekali anak sekolah, anak-anak yang masih SD, orang tua itu datang peluk menara besar itu dan menangis. Mereka menangis dan bilang ini pernah naik, tapi ketika turun itu tidak pernah kita lihat sampai hari ini baru kita lihat. Jadi mereka menangis melihat itu. Sekitar jam 2 kami lihat bahwa mulai ada persiapan-persiapan untuk mereka mau turunkan bendera, berusaha untuk membubarkan kami. Lalu Bapak Philip kasih tahu bahwa kamu siap air karena Dalmas ini mereka ada pegang gas air mata. Nanti sebentar mereka lempar ke arah kita, pasti kamu punya mata pedis. Jadi kami semua sudah siapkan air. Tapi tiba-tiba hujan, jadi kami punya pakaian sudah basah dan kami tetap di bawah tower. Ketika mereka datang berusaha membubarkan kami, Bapak Philip dan semua yang berdiri di bawah tower kebanyakan perempuan. Kami pegang tangan, untuk kami berusaha pegang tangan begini supaya mereka tidak masuk ke dalam. Dan masyarakat ada di luar yang datang nonton. Jadi waktu mereka membubarkan kami, masyarakat yang lempar dari luar bukan kami. Nah, begitu mereka berusaha membubarkan massa yang di bawah tower, tapi tidak bisa. Lalu hari pertama mereka tidak jadi menurunkan bendera. Dan mulai dari hari itu kami hanya di bawah tower menyanyi, terus baca Alkitab, itu saja yang kami lakukan di bawah tower sambil menyanyi-menyanyi dan mempertahankan bendera. Dan kami yang mama-mama waktu itu,
kami tahu bahwa nanti kita pertahankan sampai kalau sudah lewat 24 jam, karena dulu kami punya orang tua cerita kalau dia sudah berdiri 24 jam, tidak bisa dikasih turun lagi. Jadi kami berusaha untuk pertahankan bendera supaya dia lewat dari 24 jam yang biasa kami dengar dari orang tua. Jadi sudah lewat 1 hari, 2 hari, kami sudah tahu, oh ini sudah lewat ke 24 jam yang orang tua cerita itu tidak ada. Ini kita sudah lewat, berarti kita sudah merdeka. Kita tunggu saja apa yang nanti terjadi. Pikiran kami seperti itu. Dan kami bertahan di situ supaya kami mau supaya pemerintah datang bicara baik-baik dengan kami. Tuntutan kami seperti apa. Karena sekian lama orang Papua menderita. Terutama kami yang anak-anak korban, kami menuntut harus negara bertanggung jawab atas orang tua kami yang sudah mereka penjarakan, siksa sampai mati. Baik di Biak Barat, di Biak Utara, mereka yang datang. Jadi perempuan-perempuan yang datang itu, kebanyakan mereka itu adalah korban pemerkosaan. Yang lebih banyak datang dengan mereka punya anak-anak. Ada yang masih kecil, ada yang sudah besar. Mereka itu yang datang. Lalu, pemerintah tidak tahu dia atur bagaimana. Orang pergi kasih tahu orang-orang di Biak Barat. Suruh mereka ke kota, bawa orang ke kota. Bawa sampai di kota, mereka berkumpul di kantor DPR. Di sana mereka atur untuk, mereka turun untuk membubarkan kami. Jadi dari sana dikasih gelang. Gelang menurut bahasa Biak itu gelang tali warmas. Warmas yang dibuat jadi gelang. Mereka pakai di tangan sebelah kiri. Tujuannya supaya ketika mereka lawan kami, itu mereka bisa kenal bahwa yang dari Biak Barat itu yang pakai warmas, kami yang di bawah tower itu yang tidak pakai gelang warmas. Nah, pengalaman ini kami tahu bahwa biasanya dia mengadu domba masyarakat dengan masyarakat supaya ketika dia mau tembak, oh ini yang pakai warmas itu yang tadi kita suruh datang, yang di bawah tower itu yang tidak pakai gelang. Tapi dia punya rencana jahat itu Tuhan batalkan. Dan masyarakat dari Biak Barat datang, mereka bergabung dengan kami. Mereka tidak datang membubarkan kami, tapi mereka datang bergabung. Karena mereka itu sebagian besar adalah korban pelanggaran HAM. Karena istri mereka diperkosa, anak perempuan mereka diperkosa, laki-laki dibunuh, dikasih tenggelam di laut, direbus dalam drum, dikasih masuk kabel dan tarik seperti binatang, kasih masuk di kandang babi. Jadi sudah sekian lama mereka itu sakit hati. Bagaimana mereka mau datang membubarkan kami? Sedangkan apa yang mereka perjuangkan, itu yang kami juga lanjutkan itu. Dari orang tua kami. Karena kami pernah punya bendera ini. Dan orang tua sudah cerita bahwa ini kami punya bendera. Lalu berapa hari itu kami tetap bertahan di bawah, dan orang-orang yang dari Biak Barat datang bergabung dengan kami, mereka tidak pulang, mereka tinggal sama-sama dengan kami, dan kami bertahan sampai tanggal 5. Pada waktu malam, jam 7 saya masih ingat, kalau saya salah sebut jam, itu sementara kami makan, Bapak Philip berdoa dengan makanan, kami makan selesai dan Bapak Philip bilang, sudah ada informasi bahwa nanti mereka mau serang kita besok pagi. Jadi ibu-ibu, anak-anak kamu boleh pulang. Karena sudah ada informasi. Tapi ternyata mereka tidak pulang. Mereka tidak mau pulang, mereka bertahan. Sampai jam 5 pagi, mereka sudah siap, jadi pakai kode dari pesawat pagi sirene di bandara bunyi, pesawat pagi itu mereka serang. Ternyata waktu mereka mau serang kami itu hujan. Hujan gerimis sudah mulai turun sedikit, lalu dia berhenti. Saya dan teman, kami punya tugas selama di bawah tower, kami ini masak.
Jadi nanti masak, bawa air minum, dan kita kasih makan orang-orang di bawah tower. Setelah itu kami bawa pulang piring-piring, ceret, dan kita kembali ke tower. Dari hari pertama sampai hari terakhir. Jadi begitu Philip kasih tahu bahwa yang mau pulang-pulang, yang mau tinggal-tinggal. Saya dengan teman namanya Nelin Cebonsapia. Kami punya tugas masak, jadi kami pergi masak. Kami bikin kue. Jam 4 pagi kami sudah siap-siap untuk bawa makanan atau kue. Biasa pagi sarapan pagi, jadi kami bawa kue. Pegang keranjang, dia juga pegang kue, dan dia pegang teh, saya pegang kopi diceret. Kita jalan dari arah Sinar Kayu, naik di Toko Aru, mau putar, saya lihat, Nelly, ini sepertinya ada orang-orang yang perhatikan kita. Ini saya lihat macam banyak orang ada berdiri di sudut-sudut ini, jalan. Dia bilang, itu kok punya perasaan saja, tidak ada apa-apa. Saya bilang, tidak. Saya rasa tidak, biasanya begini, ini lain. Tapi di mata jalan itu pos-pos sudah ada, pos-pos Satgas yang menjaga. Jadi begitu kami putar dari jalan Mawar, jalan Astel, di situ pos. Jadi kami begitu masuk, sudah ada tentara lompat dari trek, bilang angkat tangan. Tapi kan lihat kok itu tentara, kita lari dan berteriak, bunyikan lo itu tiang, bunyikan tiang, ada musuh. Begitu kita berteriak sudah ada tembakan dari arah mata jalan dari polisi arah ke sini. Itu yang lompat itu pakai pakaian yang sudah ada masker, dorang lompat di situ. Kita lari tapi terlambat karena mereka sudah di semua jalan itu sudah ada tentara. Jadi kita lari lambat dan anak-anak yang di situ mereka sudah datang dan langsung kita ditendang, diseret, tarik di jalan aspal itu dan diinjak. Kita disiram dengan air yang kami ambil itu. Saya disiram dengan kopi. Lalu mereka tendang di perut dan injak. Sementara injak kita berteriak minta tolong. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Mereka bilang, silakan panggil Tuhan sepuas-puasnya. Panggil supaya Tuhan Yesus yang mulai dari kamu hari pertama sampai hari ini kamu sembahyang, jadi hari ini juga pasti Tuhan Yesus datang tolong kamu. Nah, lalu kita ditarik, satu tendang lagi baru kita lari. Dia suruh lari, tapi dia tembak. Kita lari dan sempat kita masuk di, ada barak di situ. Masuk sembunyi di safety tank. Sembunyi, ada pakaian yang rumah-rumah di situ sudah dikosongkan karena malam itu Brimob don sudah jalan gedor-gedor pintu di masing-masing rumah, jadi don suka kasih keluar orang-orang di situ sudah kasih kosong, don giring don ke pelabuhan, jadi di situ sudah kosong. Kebetulan rumah yang di situ itu masih keluarga saya, jadi saya langsung tarik pakaian, kita ganti pakaian dan kita berusaha jalan keluar, maksudnya mau lari menghindar dari tempat itu, tapi masih ada bunyi tembakan. Tadi begitu bunyi tiang listrik itu tembakan dari meriam dari kapal itu, dia sudah tembak dari arah kapal ke darat ke tower. Terus kita mau lihat itu ada helikopter yang lari di atas, dia tembak ke bawah. Jadi bingung kita mau lari ke mana. Ketakutan sudah membuat kita orang bingung mau lari ke mana. Nah, jadi kita masuk itu keluar sampai masuk di jalan turun ke Sinar Kayu. Trek datang dan langsung kita ditendang, langsung ikat mata dengan kain hitam, lempar ke atas. Sudah rasa pusing tapi mereka lempar ke atas trek itu,
Waktu sebelum mereka ikat mata itu masih sempat lihat itu trek biasa warna kuning. Warna ya seperti baju ini terlalu kuning. Warna krem begitu. Trek itu langsung begitu kita lihat trek, tapi sudah ikat trek dari arah sana kemari dan sudah ikat mata dengan kain hitam, langsung lempar, kita jatuh rasanya jatuh di manusia. Jadi jatuh ke bawah ada yang berteriak. Tidak lama kita di bawah terus dan taruh di pos. Salah satu pos, kita lihat itu di dalamnya sudah banyak orang. Dan penyiksaan di situ. Banyak perempuan-perempuan, laki-laki, anak-anak. Perempuan tuh ada yang muda, ada yang sudah tua sekali. Dan juga ada perempuan-perempuan hamil. Di situ kita disiksa. Saya tangan masih terbakar, ada tangan terbakar ini. Ini ada bekas cangkur, saya dipotong dengan cangkur. Ini popor senjata, ini kepala dikasih bocor dengan cangkur. Sudah disiksa di situ. Dan di depan mata kami kita lihat sendiri bahwa perempuan dipotong, perut disobek, bayi keluar. Laki-laki alat vitalnya dipotong, perempuan payudara dipotong. Manusia-manusia yang mati itu tumpuk seperti barang apa yang don tumpuk. Tumpuk. Darah itu mengalir di dalam ruangan sampai seperti kita tergenang seperti air. Kita tidak bisa bikin apa-apa. Berteriak minta tolong, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus tolong. Hanya kata Tuhan Yesus saja yang di mulut, lain kita sudah tidak bisa bikin apa-apa. Luka yang dia sudah potong begini itu dan taruh cuka lagi, sudah rasa macam mau gelepar kayak ikan yang gelepar. So, tidak berdaya. Mobil masuk keluar mulai angkat manusia. Mobil masuk keluar angkat sampai sudah gelap. Tiba-tiba ada militer yang masuk lagi. Kita begitu lihat itu sudah merasa pusing karena kita tahu saja mereka ini masuk dan kita juga dibunuh. Dia masuk lalu dia kasih patah itu. Mereka ada berapa orang masuk itu kasih patah borgol. Lalu mereka suruh kita keluar. Sempat kami dengar bahwa hari ini Tuhan Yesus menolong ada di tempat ini. Kamu keluar supaya kamu kasih tahu manusia ciptaan Tuhan yang korban-korban yang tadi sudah dibunuh. Kamu berusaha, kalau kamu selamat, berarti Tuhan mau pakai kamu untuk kamu kasih tahu bahwa manusia-manusia ini dibunuh. Kalau kami keluar berusaha untuk harus kami pulang. Tapi puji Tuhan masih ada orang Samaria yang masih mau membantu kami. Akhirnya kami dibantu untuk bisa lari. Dan kami meloloskan diri, lari masuk hutan. Jadi kita dibawa di dalam mobil militer juga. Kita dibawa dan dilepas di satu tempat. Masih satu arah jalan yang tadi trek-trek yang lari bawa manusia mungkin. Menurut sopir, kita tidak bisa lari di tempat lain. Karena kita harus lari di tempat ini supaya kita tidak. Jadi dia lepas kami dan kami langsung masuk. Dengan keadaan yang sudah tidak berdaya kami lari masuk. Sembunyi di hutan sampai berapa bulan baru keluar. Begitu keluar dari malam, pagi kita dijemput polisi untuk diinterogasi. Waktu diinterogasi juga penyiksaan luar biasa. Sama 3 menit lagi. Bagaimana? 3 menit lagi. Oh, 3 menit lagi, ayah. Berarti saya kasih singkat. Jadi bagaimana kami menyaksikan perlakuan Indonesia, militer Indonesia yang begitu bengis.
begitu kejam. Dan kami tahu bahwa bukan saja kami. Sebelum kami, orang tua kami, orang-orang Papua yang dari dulu sejak tahun 63 Papua diintegrasikan ke Indonesia. Perlakuan seperti ini, orang tua, orang-orang Papua sudah mengalami itu. Dan kami ini yang mengalami kali keberapa lagi, generasi keberapa lagi yang mengalami. Oleh karena itu, saya nanti cerita panjang lebar, waktu terlalu panjang kalau kita cerita peristiwa Biak berdarah. Dan teman saya sempat lari, dia di atas kapal, dia disembunyikan di dalam mesin kapal, lalu angkatan laut naik di kapal yang mereka tumpang atau menumpang di kapal itu. Dia periksa tapi tidak ada orang karena petugas di kapal bilang ini bukan kapal penumpang, ini kapal perusahaan. Jadi tidak ada penumpang. Mereka turun, pergi, lalu dia suruh mereka naik dan lihat. Speed itu dia lari ke sana dan kapal perang itu lari tabrak perahu-perahu yang menyeberang dari Yapen dan yang menyeberang dari Biak ke sana. Mereka tabrak dan orang-orang berenang dan mereka tikam mereka di kulit air itu dengan pisau sangkur. Lalu teman-teman yang sudah dibuang di kapal, ada yang masih ada sampai hari ini, karena satu kampung dengan saya, dia juga jadi saksi, dan kami punya cerita selalu sama dalam arti dia menceritakan bagaimana perlakuan militer di atas kapal, sampai dia dibuang. Semua itu cerita yang tidak ada yang bagus, semua sama. Penyiksaan yang sangat luar biasa. Perempuan-perempuan susu di payudara dipotong. Laki-laki punya lifestyle dipotong. Perempuan-perempuan dikasih masuk sangkur dan segala macam itu terjadi. Oleh karena itu, saya 3 menit lagi, jadi saya tidak mau banyak cerita lagi. Saya mau bilang begini. Tadi di dalam wawancara kami, mereka Komnas mau selesaikan masalah, tapi kalau bagi kami tidak perlu karena tahun 2000 kasus sampai pura berdarah yang disidangkan di Makassar tidak ada keadilan bagi korban. Sama hal pasti kami juga akan alami. Oleh karena itu, kami minta untuk Indonesia membuka pintu untuk tim investigasi HAM PBB masuk ke Papua. Itu permintaan yang pertama. Yang kedua, dia membuka dialog dengan melibatkan pihak internasional. Tidak bisa Indonesia dialog dengan kita orang, tidak bisa. Kami orang Papua tidak bisa. Kalau dia mau dialog, melibatkan pihak internasional dan ULMP yang hadir. Karena itu wadah resmi orang Papua punya. Kami korban-korban ini punya wadah dari semua orang Papua, punya wadah yang sudah resmi. Tulang belulang, darah, air mata ada di pundak para orang yang ada di ULMP, baik di luar negeri dan di dalam negeri, semua sudah ada di situ. Jadi kita tidak mau, tadi ditawarkan otonomi khusus, kami sudah tidak mau. Tadi saya tanya, otonomi untuk siapa? Kami tidak tahu otonomi. Kami itu sudah dari dulu tolak otonomi. Karena orang tua pernah ditipu dengan otonomi. Kami juga ditipu dengan otonomi. Terus otonomi apa lagi? Kita sudah tidak mau. Jadi permintaan saya tadi, meminta Indonesia membuka pintu dan menerima tim investigasi HAM PBB masuk ke Papua. Itu yang pertama. Yang kedua, membuka dialog dan melibatkan internasional. Membuka dialog dengan ULMP dan melibatkan pihak internasional. Yang ketiga, dia mengizinkan jurnalis asing masuk ke Papua. Ya, peristiwa Biak berdarah 22 tahun yang lalu terjadi pada 6 Juli sekitar jam 3:30
jam 3 atau setengah 4 lah. Jadi kami bertahan sejak tanggal 2 Juli bendera berkibar sampai dengan tanggal 5 Juli. Jadi dari tanggal 3 dan 4 itu saya diberitahu terus. Diberitahu oleh Pak, antara lain Pak Ketua DPR-nya Ayub Sumerta, kemudian juga ada tokoh-tokoh masyarakat yang datang memberitahu, juga ada polisi orang Papua datang beritahu bahwa nanti tanggal 6, rencana semula tanggal 5 kami akan diserbu, tapi karena para pendeta keberatan, jadi mereka bilang tanggal 5 itu hari Minggu, itu hari di mana orang Kristen beribadah, jadi mereka tidak mau ada pertumpahan darah sehingga diserang pada hari tanggal 6 Juli. Nah, kemudian peristiwa biak berdarah ini dimulai dengan pengibaran bendera di Tower Biak, dan pada waktu itu saya umumkan kepada masyarakat bahwa perjuangan Papua Merdeka sekarang tidak dengan bersenjata lagi, tidak dengan bunuh-membunuh lagi, tapi kita berjuang dengan damai. Sehingga dengan damai tidak perlu kita ketakutan dan lari sembunyi di hutan-hutan seperti pada era Soeharto. Tapi di era reformasi, kita bisa dengan damai menyampaikan aspirasi dan tidak takut akan dibunuh, tidak takut akan ditembak karena kita tidak bersenjata. Sebab saya ingat ada di ayat Alkitab mengatakan, waktu Petrus cabut pedang dan Yesus mengatakan, barang siapa mencabut pedang, dia akan mati juga dengan pedang. Jadi perjuangan kita dengan damai, supaya tidak ada korban. Kalau ditangkap masuk penjara ya itu ya itu dalam negara yang belum demokrasi masih wajar, dibilang wajar orang yang berlawanan politik dimasukkan penjara. Tapi kalau sebuah negara demokrasi sebenarnya dilihat dulu masalahnya apa. Kalau masalah hukum oke, kalau masalah politik sebenarnya tidak layak dimasukkan penjara. Kemudian ya saya pikir yang terjadi tadi Bu Tineke sudah cerita bahwa terjadi pembantaian kepada rakyat Papua yang di Biak. Jadi sebelum mereka melakukan penyerbuan ke Tower Air, itu terjadi penyisiran dalam radius 1 kilometer sekeliling Tower Air. Itu pembersihan. Penduduk semua disuruh keluar dan digiring ke daerah area pelabuhan kapal. Lalu mereka setelah sampai di jalan raya, di situ ada pos penjagaan. Mereka suruh lepas baju, yang laki-laki suruh lepas baju lalu merayap. Merayap dengan dada sampai di pelabuhan kapal. Sampai sana mereka haus, mereka suruh minum air yang tergenang, genangan air di situ yang bercampur dengan tanah dan sebagainya, suruh minum. Kemudian yang laki-laki dibariskan, lalu mereka suruh menunduk, jadi berdiri dengan kedua kaki terbuka lebar, lalu menunduk sampai kepala menyentuh tanah dan tangan di pinggang. Jadi mereka disuruh berdiri dalam posisi begitu. Seperti mungkin ada terlihat di YouTube bagaimana perlakuan di pedalaman sama masyarakat sipil di sana. Jadi mereka berdiri dengan kedua kaki dan dahi menyentuh tanah. Tapi daerah badan lain, pinggang semua harus menungging ke atas. Itu yang diperlakukan terhadap para tahanan yang dibawa ke pelabuhan kapal. Saya mendengar cerita ini dari salah satu teman di dalam penjara yang selamat. Kemudian dia katakan setelah itu mereka suruh untuk dua kapal angkatan laut itu merapat ke dermaga supaya dengan alasan masih ada tawanan yang mau dinaikkan ke kapal.
Jadi mereka memakai toa memanggil kapal, tapi dari kapal juga memakai toa memberitahu bahwa kapal sudah penuh. Sehingga teman saya ini selamat dan dia bisa bertemu saya di penjara. Jadi teman saya ini kami yang bersama-sama bertahan di bawah tower waktu setelah diserang. Nah, jadi dia katakan kepada saya, untung kapal penuh sehingga dia selamat. Tapi mereka yang dinaikkan ke kapal semua, itu sampai sekarang tidak jelas di mana keberadaan mereka. Tapi menurut saksi-saksi korban yang sempat lolos dari kapal diselamatkan, ada Edward Rumbiak dan ada teman satu, Lawrence. Itu mereka katakan bahwa yang mereka lihat di atas kapal itu perempuan-perempuan diperkosa rame-rame, yang ibu-ibu hamil dibelah, mereka pupuk dan bayinya dibuang. Yang perempuan setelah diperkosa lalu sangkurnya dimasukkan, minta maaf, kemaluannya, jadi sangkur dimasukkan ke kemaluan baru disobek ke atas dan ke bawah. Kemudian yang laki-laki dalam keadaan hidup, mereka ditanya, kamu luka di mana? Oh, saya ditembak. Misalnya ada yang bilang saya kena tembak di paha. Itu sangkur ditancapkan di paha lalu diiris, langsung dipotong begitu kakinya. Kemudian kemaluan mereka dipotong. Jadi hidup-hidup mereka dimutilasi. Itu yang terjadi. Jadi mereka dimutilasi itu dalam keadaan hidup. Bukan sudah mati baru dipotong-potong. Tidak, dalam keadaan hidup dipotong-potong. Setelah diperkosa rame-rame lalu dipotong-potong. Itu yang terjadi. Dan tahun 2000 waktu saya kumpul data ke Kepulauan Padaido, itu masyarakat cerita bahwa ada juga anak, ya mereka tidak tahu tapi melihat dari tubuh yang hanyut itu seorang wanita tapi tidak tanpa kepala, tangan terpotong di siku dan kaki terpotong lutut. Kemudian ada mayat wanita yang ya dipotong juga sama begitu, payudaranya juga dipotong. Kemudian ada juga yang kepala dengan usus-usus terburai diketemukan. Jadi mereka kubur, ada juga yang cuma kaki atau tangan sebelah dikubur. Gitu. Jadi itu perlakuan yang dilakukan terhadap masyarakat di Biak. Kemudian dari teman saya yang tadi saya katakan selamat ketemu di penjara, dia ceritakan bahwa di areal pelabuhan kapal Biak, dermaga ya, itu kan lapangan parkirnya cukup luas. Itu banyak mayat bergelimpangan. Lalu berdatang truk-truk untuk mengangkut mayat-mayat, diangkat dan dibuang ke dalam bak-bak truk. Lalu truk-truk itu bergerak keluar, entah dibawa kemana. Tapi diperkirakan mungkin ditaruh di markas militer dulu, apa angkatan laut atau di Korem. Nanti malam hari, karena ada penduduk juga yang melaporkan kepada saya di penjara bahwa malam hari mereka melihat bahwa banyak trek-trek tentara yang berlari ke arah Biak Barat. Karena itu melewati hutan-hutan dan ada juga gua-gua bekas pemboman dari sekutu dulu yang dalam sekali. Kemungkinan mayat-mayat itu dibuang di sana. Dan saya dapat laporan dari nelayan, 2 kapal laut angkatan, 2 kapal, saya tidak tahu jenis apa, korvet atau apa, dari angkatan laut. Kemudian ada 2 kapal selam. Dari nelayan mereka lapor, mereka ketemu 2 kapal selam berlabuh di luar Pulau Biak. Kemudian pelaku-pelaku yang bertanggung jawab terhadap peristiwa ini, ya waktu itu Panglima ABRI-nya Pak Wiranto, kemudian Gubernur Papua adalah Freddy Numberi, Pangdam Cendrawasihnya Amir Sembiring, dan Lantamal, Pangkalan Utama Laksamana Muda Deki Wabiser,
Kemudian Kapoldanya saya tidak tahu. Lalu Dan Lanal Biak Yopi Ruhupati, Letkol Yopi Ruhupati. Kasrem Biak Letkol Armen Tony. Kemudian Kapolres Biak Joni Rory. Wakapolresnya Arman Depari yang kemarin saya dengar wakil BNN di Jakarta kalau tidak salah. Kemudian Kasdimnya Ali Bogra, sekarang sudah pangkat jenderal, ada di Jakarta. Bupatinya Amandus Mansnembra. Kalau Lanut dan Lanut Biak saya tidak tahu, belum dapat data. Kemudian pasukan yang didatangkan waktu itu dari Kodam Hasanuddin Makassar dan Kodam Patimura Ambon, kemudian Brimob Ambon, lalu dibantu oleh Korem Biak, Kodim Biak, Polres Biak, dan di Biak ada batalion juga, kemudian Brimob Biak, lalu dari Paskas TNI AU di Biak, kemudian TNI AL Biak. Kemudian dari Komnas HAM yang datang antara lain Pak Marbun. Nah, Pak Marbun ini bukannya bertanya dan baik-baik, malah saya diintimidasi dan dilecehkan dalam tahanan polisi oleh dia dengan ucapan-ucapan verbal yang sangat menyudutkan. Kemudian kasus Biak ini banyak juga penduduk yang sebenarnya tidak terlibat. Jadi mereka ikut kapal penumpang kapal putih turun di Biak dan mereka berencana untuk melanjutkan perjalanan ke Serui atau Nabire atau ke daerah lain yang dilayani oleh kapal feri Biak. Karena masih menunggu feri, jadi mereka berteduh di emperan gudang-gudang di pelabuhan kapal. Tapi waktu penyisiran mereka juga jadi korban. Cuma sampai sekarang tidak ada keluarga yang melaporkan itu karena masyarakat semua trauma. Jadi ya kita kehilangan data sampai hari ini. Dan perkiraan secara kasar ya mungkin korban di Biak sekitar 500-an lah. Bisa lebih, bisa kurang. Cuma yang terdata itu sedikit sekali. Jadi yang saya dengar dari masyarakat di Padaido, saya lihat setelah ke sana, di daerah Padaido ada suatu pusaran air, itu pertemuan dua arus sehingga ada pusaran. Waktu nelayan mereka pergi ke sana karena lihat burung, mereka pikir banyak ikan. Mereka ke sana lihat ternyata itu potongan-potongan tubuh yang terapung di situ. Akhirnya mereka takut dan tidak berani mendekat, mereka menghindar. Itu yang terjadi untuk peristiwa Biak. Dan waktu itu Komnas HAM juga tidak memberikan laporan yang jelas. Jadi mereka datang tapi sepertinya mau menutupi kasus ini supaya tidak ada laporan bahwa itu terjadi pelanggaran HAM berat. Jadi Komnas HAM waktu itu hanya ya seperti yang penting mereka sudah kelihatannya datang begitu. Tapi soal data yang valid, yang benar, sepertinya tidak mereka laporkan. Saya belum tahu laporan Komnas HAM, belum pernah baca. Jadi, tapi yang saya lihat begitu, mereka cuma lebih banyak ke pejabat-pejabat, ke Polri. Mereka kunjungi kami di penjara juga. Antara lain si Marbun ini, saya sempat ketemu saya. Kemudian sampai sekarang saya melihat bahwa seringkali dari pengalaman senior-senior dulu kalau di penjara terus sampai dengan sampai saya melihat adik-adik kemarin yang dianiaya dan disiksa oleh polisi. Nah, tetapi dalam pengadilan seperti saya pun kena tembak dan sebagainya, dalam pengadilan itu kami ajukan kepada hakim bahwa itu sebenarnya bagian dari hukuman, tapi itu tidak diperhitungkan. Jadi ini yang saya merasa juga ada ketidakadilan.
karena aparat yang melakukan kejahatan begini tidak dihukum, kami ibaratnya mendapat hukuman berlipat ganda karena selain sudah disiksa, dianiaya oleh polisi, lalu nanti dihukum lagi oleh hakim. Itu yang saya lihat. Jadi itu sebuah ketidakadilan terhadap kami yang sebagai korban. Nah, kemudian dengan aksi-aksi ini, waktu itu saringan tahun 2000, pemerintah katakan bahwa Jakarta, pemerintah pusat ya Jakarta katakan bahwa orang Papua minta merdeka tidak bisa dikasih merdeka. Tapi tawaran tertinggi dan terbaik yang bisa diberikan adalah Otsus. Itu menurut Jakarta itulah yang terbaik dan tertinggi. Nah, tapi Otsus, jadi istilahnya di bawah merdeka itu hanya Otsus saja yang tertinggi terbaik. Sekarang kalau Otsus kita evaluasi gagal, berarti tidak ada tawaran lain lagi. Tidak ada Otsus jilid 2, itu bullshit. Dan kalau Otsus jilid 2 disusun di Jakarta, itu undang-undang yang rasis. Seakan-akan orang Papua tidak mampu mengatur dirinya sendiri sehingga semua dipikirkan oleh orang di Jakarta. Itu membuktikan bahwa undang-undang Otsus itu rasis, sangat rasis. Sebab undang-undang Otsus pertama pun sudah dirancang di Papua, dibawa sampai Jakarta, dirubah semua oleh Depdagri. Itu menandakan rasis. Jadi undang-undang Otsus itu sebenarnya rasis. Orang Papua harus sadar itu. Kami mau sebuah undang-undang yang tidak rasis di mana orang Papua yang memikirkan sendiri. Jadi kami orang Papua tidak ingin diatur oleh orang Jawa atau orang Melayu lagi. Tapi kami mampu mengatur diri kami sendiri. Jadi kami tidak membutuhkan undang-undang yang rasis atau perlakuan negara yang rasis terhadap kami. Kami mampu mengatur diri kami sendiri. Saya pikir itu yang saya sampaikan. Elsam Papua waktu ketika peristiwa terjadi itu baru didirikan sekitar 2 bulan. Jadi, didirikan bulan Mei, kemudian lakukan investigasi pada bulan ketika kasus terjadi. Nah, pada saat itu memang gejolak di Papua ini terjadi di beberapa kota, jadi bukan hanya di Biak saja, tapi juga di Jayapura dan di Nabire pada saat itu. Nah, jadi teman-teman pada waktu itu di Elsa memang tidak terfokus pada satu lokasi investigasi, karena di Jayapura itu ada mahasiswa Stephen Suripati juga ditembak dan dia tidak sadarkan diri, dia koma sekitar 1 bulan gitu. Nah, laporan resmi yang dikeluarkan oleh Elsam Papua itu dirilis pada tanggal 10 Juli tahun 1999. Jadi 1 tahun kemudian baru laporan itu dirilis secara resmi dan dikirimkan kepada Komnas HAM. Nah, laporan ini sendiri ditandatangani oleh 3 pimpinan gereja di Papua, yaitu oleh Bapak Pendeta Herman Saud, mewakili Sinode GKI di Tanah Papua, dan juga Bapak Uskup Jayapura, Pak Monsinyor Leola Belajar, dan Pendeta Beni Jai, itu mewakili Gereja Kristen Injili di Irian Jaya, GKI, pada saat itu. Dalam laporan itu, selama investigasi Elsam, itu kita menemukan informasi korban dalam peristiwa Biak berdarah itu 8 orang meninggal dunia, kemudian 3 orang hilang, 4 orang luka berat dan dievakuasi ke Makassar, ke Ujung Pandang, terus 33 orang luka ringan, sekitar 50 orang ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang dan juga mengalami penyiksaan, dan kemudian ditemukan sebanyak 32 mayat misterius di perairan sekitar Pulau Biak. Jadi itu laporan yang temuan fakta yang didapat oleh Elsam. Itu keterangan-keterangan itu disampaikan baik oleh saksi-saksi yang berada di lokasi pengibaran, warga di sekitar, dan juga nelayan yang ada di
terutama di daerah Biak Timur dan Kepulauan Padaido. Nah, mayat-mayat ini memang pada saat itu menjadi perdebatan panjang karena pada tanggal 3 Juli itu terjadi tsunami di provinsi di distrik di Aitape di Papua Nugini. Jadi itu ada perdebatan pada saat itu bahwa mayat-mayat itu adalah mayat-mayat dari korban tsunami di Aitape. Nah, tetapi itu masih bisa diperdebatkan kembali karena seperti tadi disampaikan oleh Pak Karma bahwa ada yang mayat-mayat itu ditemukan dalam kondisi dimutilasi. Nah, karena kasus ini sudah cukup lama terjadi, jadi jelas memang susah untuk menemukan bukti-bukti yang otentik berkaitan dengan mayat-mayat itu. Tapi masyarakat ketika menguburkan, mereka sampai saat ini masih mengingat dengan persis tempatnya di mana. Nah, waktu itu gereja yang bersama Elsa meluncurkan laporan meminta untuk dilakukan uji forensik. Tapi itu tidak direspon oleh Komnas HAM pada saat itu. Akhirnya kasus tinggal dan terus berjalan terus. Sementara kasus-kasus yang baru terus muncul. Nah, khusus untuk Biak itu orang Biak ini kan punya pengalaman kekerasan bukan pada saat 98 ya. Jadi kita tahu dulu ada operasi-operasi sebelum PPRA dilaksanakan dan juga ada daerah operasi militer di Biak Barat. Jadi kekerasan-kekerasan ini terus berjalan dan menjadi trauma. Nah, situasi ini yang sebenarnya menjadi salah satu kendala bagi Elsa pada saat itu ketika mengumpulkan informasi di lapangan. Nah, sebagian besar teman-teman yang melakukan pengumpulan data di lapangan itu mereka sudah meninggal dan saya sendiri secara personal waktu itu terlibat untuk mengumpulkan informasi dan mulai menyusun laporannya. Nah, karena banyak mayat-mayat yang ditemukan tapi identitasnya tidak jelas dan ada beberapa informasi yang menyebutkan bahwa ada korban tetapi tidak tahu dimakamkan di mana. Dengan pertimbangan itu Elsa mengeluarkan laporan dengan judul Pusara tanpa nama dan nama tanpa pusara. Jadi itu yang menjadi dasar pertimbangan. Nah, laporan-laporan ini Elsa tidak berhenti sampai dengan menyampaikan laporannya ke Komnas HAM. Tapi kemudian terus ditindaklanjuti dengan mengajukan beberapa petisi, bekerja sama dengan teman-teman Amnesty International waktu itu menggalang petisi untuk memberikan dukungan terhadap penyelesaian kasus pelanggaran HAM terutama di Biak dan juga bekerja sama dengan terima kasih ini judul laporannya. Nah, juga Elsa melakukan intervensi, artinya menyampaikan testimoni berkaitan dengan kasus Biak itu di waktu itu masih Komisi Tinggi HAM PBB. Sekarang sudah jadi Dewan HAM. Nah, ini laporannya tanggal 10 Juli, kita bisa lihat di slide yang ditayangkan. Nah, selama hampir sekitar 5 tahun, Elsa terus-menerus menyuarakan laporan peristiwa yang terjadi di Biak. Kami juga sudah sekian lama melakukan kampanye terhadap advokasi pelanggaran HAM yang terjadi di Biak, dan terakhir tahun 2018 itu teman-teman Amnesty dan Human Rights Watch itu mendorong satu upaya membuat pengadilan bayangan. Nanti mungkin Ibu Tineke bisa bantu untuk menjelaskan. Itu dilakukan di Australia dengan menghadirkan beberapa saksi dan korban yang ada yang menjadi korban dalam peristiwa Biak berdarah. Ada satu hal yang menarik yang sebenarnya kita mau lihat itu bahwa
rencana pembubaran paksa terhadap para demonstran atau massa yang terlibat dalam aksi di Tower itu memang sudah direncanakan secara sistematis seperti tadi disampaikan oleh Pak Philip. Nah, di situ ada, ini kita bisa lihat di slide, ini peta kota Biak yang ada tanda titik merah itu adalah menara air di Puskesmas. Nah, kemudian itu pasukan ditempatkan itu dalam formasi letter U. Jadi di slide yang berikutnya, ini mereka ditempatkan, dilihat di titik kuning yang ada tanda itu, mereka ditempatkan di sepanjang ruas jalan sekitar 1 blok dari lokasi itu. Dan itu mereka ditempatkan untuk menggiring massa ini akan diarahkan ke Pelabuhan Biak. Nah, jadi ini rencana ini bukan rencana dadakan, artinya bahwa polisi atau aparat yang terlibat pada saat itu mengambil inisiatif seperti itu, tapi itu memang sudah dirancang seperti sebagian tadi disampaikan oleh Ibu Tineke. Nah, kalau kita lihat di slide yang berikutnya lagi di bagian yang terakhir, daerah yang diblokir itu yang ada di dalam itu garis merah itu jalan dan massa semua digiring ke dermaga. Di situ selama penyisiran dilakukan, warga masyarakat yang tinggal di dalam lokasi yang diblok ini juga ikut dipaksa keluar dari rumah dan dikirim ke pelabuhan. Jadi tidak semua yang disiksa dan ditahan itu benar-benar terlibat secara langsung pada saat penyisiran dilakukan dan berada di lokasi kejadian. Jadi itu ada sebagian ibu-ibu, anak-anak yang mereka dalam keadaan tidur dipaksa bangun pagi hari, subuh, terus dikirim ke pelabuhan. Nah, seperti sudah disampaikan oleh Pak Philip tadi bahwa mereka dipaksa dijemur sebenarnya itu disengaja dijemur di pelabuhan. Jadi di tempat terbuka dijemur, mereka ketika kehausan itu dipaksa minum air genangan air selepas hujan itu dipaksa minum genangan air yang ada di sekitar pelabuhan. Nah, itu informasi yang dikumpulkan, yang berhasil kami kumpulkan. Ada sebagian yang kemudian dibawa ke tahanan angkatan laut. Itu jaraknya itu sekitar 700 meter sampai 1 kilo dari dekat dermaga ke arah barat. Itu mereka ditahan di situ. Jadi sebagian yang ditahan di situ itu informasinya tidak diketahui. Kalau pihak keluarga menanyakan ke Polres, itu baru mereka bisa dimasukkan dalam tahanan Polres gitu. Nah, ada keterangan saksi yang kita himpun informasi selama di Polres, mereka juga tidak diberikan air minum. Itu mereka dipaksa untuk minum air dalam bak kamar mandi atau bak WC di dalam tahanan Polres. Kemudian makanan mereka itu diaduk-aduk pakai sangkur, pakai popor senjata dan diberi makan. Jadi mereka tidak mendapatkan makanan yang higienis. Jadi banyak tahanan yang pada saat itu sakit perut dan segala macam itu dibiarkan menderita saja di dalam tahanan, tidak dilepas. Gitu. Nah, terakhir itu sampai dengan proses gugatan hukum berlangsung. Itu ada dalam daftar kami ada 20 nama di laporan yang tadi kita buat itu ada sekitar 20 orang yang didampingi termasuk Pak Philip Karma. Nah, Elsam pada saat itu bekerja sama dengan teman-teman dari Pusat Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia PBHI, Pak Johnson Panjaitan, Pak Hendardi, itu yang melakukan advokasi dalam penanganan kasus ini. Nah, jadi yang lengkapnya kami harap mungkin panitia penyelenggara kegiatan mungkin bisa nanti publikasi laporannya secara luas biar diketahui. Jadi detailnya seperti itu untuk kronologinya peristiwa sebagian tadi sudah diceritakan oleh Pak Philip dan juga Ibu Tineke. Yang lainnya bisa nanti dibaca dalam laporan. Nah, yang jadi persoalan itu ketika peristiwa Biak terjadi, itu pengadilan HAM belum dibentuk.
Jadi pengadilan HAM di Indonesia itu baru dibentuk tahun 2000. Nah, itu sebenarnya letak persoalannya ada di situ. Nah, masalah BIAK ini akan menjadi berat karena harus mendapat persetujuan DPR untuk membentuk pengadilan ad hoc. Dan itu adalah kerja keras yang nanti kita tidak tahu apakah bisa disetujui atau tidak. Kita tahu bahwa DPR orang Papua di daerah pemilihan Papua di DPR RI kan minoritas. Jadi susah untuk suara mereka didengar. Tapi kira-kira seperti itu.